Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arsya Ramadan, Prodi Sistem Informasi dari kelas 2 SIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengimplementasikan Git dan passing data. Sebelum memulai ya, pertama-tama kita harus membuat project baru terlebih dahulu. Ini kita hapus saja, kita ulang. Pertama kita masuk ke folder Laravel yang sebelumnya kita udah buat, saya simpannya di C, lalu di sini, dan kita bisa klik Laragonnya, kita terminal, ini kita abaikan aja. Lalu di sini saya copy saja, ini untuk membuat project baru, tapi saya ganti dulu namanya. Sesuai dengan topik saya yang pertanahan, maka saya ketik pertanahan, saya bagian admin, maka lebih enter aja di sini. Dan bisa ditunggu prosesnya, mungkin agak lama. Nah, setelah kita menunggu beberapa menit, akhirnya file project yang baru udah dibuat. Kita bisa start aja sama di Laragon ini kita klik start. Dan ini udah jalan ya. Cek. Lanjut kita bisa buka VS Code ya. VS Code. Nah, ini yang lama punya saya di close aja. Aduh, salah lagi. Close folder. Nah, kita bisa buka folder yang udah kita buat tadi, project yang baru tadi kita buat. Di C, share di sini, di sini. Ah, ini dia yang sebut tadi ini. Salah. Klik aja sekali baru set folder. Nah, sini belum ada kita buat sama sekali. Pertama-tama saya ingin membuat rootnya dulu sebelum yang lainnya. Kita bisa masuk ke web.php, letak di roots, baru di sini ada web.php. Nah, untuk membuat root untuk controllernya, kita untuk menghubungkan antara controller dan view, bisa diketik ini aja. Saya copy saja di project yang sudah saya buat sebelumnya. Ini sebelumnya sudah saya buat, jadi saya tinggal ketik aja. Klik maksudnya copy seperti ini. Nah, ini kan masih merah kan, karena di sini belum ada use seperti ini, belum ada use-nya. Jadi kita tambahkan. Saya udah copy juga tadi, tinggal dipas. Ini mungkin karena kontrolnya belum kita buat, jadi dia masih merah. Next, kita akan buat controllernya ada di app, di HTTPS-nya. Nah, ini controllernya. Untuk controllernya, kita bisa buat seperti ini. Kita pertama buka terminal terlebih dahulu. Ini copy aja dulu. Terminal. Nah, saya paste di sini yang tadi. Nah, ini diganti. Sesuaikan sama root yang sudah saya buat tadi yang ini. Karena controller. Karena controller udah benar kan? Tinggal enter aja. Tunggu siap. Nah, otomatis di controllernya udah ada. Udah otomatis kebuat di sini nih ya. Nah, lalu ini kan masih kosong, belum ada apa-apa. Coba kita lihat, coba kita tes di webnya. Apakah jalan atau enggak. Tab baru.
di sini kita, ini dia, data tanah, kita tes. Nah, di sini masih belum ada apa-apa, masih kosong. Lanjut kita coba untuk membuat data dummy di sini ya, di public function index-nya. Saya udah buat juga tadi, tinggal di copies. Kontrolnya. Nah, ini kontrolnya. Nanti indeks kan. Copy saja yang ini. Nah, kira-kira seperti ini data dummy-nya. Simple aja dulu. Nah, lanjutnya kita bisa buat view. Nah, view terletak di resource. Nah, ini untuk view-nya. Sebelum kita lanjut ke view, saya akan coba implementasikan Git untuk menyimpan progres kita. Bisa kita lanjutnya ke terminal, terminal. Nah, di sini di sini kita coba git init. Nah, lalu bisa git add. Nah, git status. Git status. Selanjutnya kan ini masih belum ada view-nya. Kita akan simpan perubahan ini sebelum kita masukkan view. Git commit min m perubahan enter. Sebelumnya kita akan lanjut dulu ke Git sebelum masuk ke view. Nah, di sini pertama tadi kita ketik git init terlebih dahulu, setelah itu baru git add dan lanjut git status. Nah, sebelum kita git commit nih, git commit min m perubahan pertama, saya tadi melakukan kesalahan. Ternyata harus git config username dulu. Gitnya itu harus tahu kita terlebih dahulu. Lalu baru kita git config user email untuk email kita. Nah, baru kita bisa git commit perubahan pertama. Ini sudah berhasil dan ketika di git log akan muncul di perubahan pertama kita di sini. Oke, lanjut kita bisa membuat view-nya. Nah, di sini belum ada untuk view-nya ya. Kita akan membuat view untuk admin pertanahan. Kita ketik aja di sini, kita buat halaman baru, tanah led.php. Titik. Dah, di sini tadi saya udah membuat programnya sebelumnya ya. Saya tinggal copy saja di sini. Nah, setelah kita menyiapkan untuk halaman admin ya, saya akan mencoba Git untuk menyimpan progres ini. Masuk ke sini, kita git add, kita git kita bisa ceknya di git log. Perubahan-perubahan apa aja yang udah kita buat. Nah, di sini tadi kita udah melakukan perubahan pertama dan melakukan perubahan kedua. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita tes apakah halaman ini bisa atau enggak. Kita buka data tanah. Nah, untuk mengecek halaman view tadi, setelah kita git yang kedua, git commit untuk perubahan kedua,
Sekarang kita tes apakah bisa atau enggaknya di Chrome, kita coba ya. Data tanah, coba kita enter. Nah, rupanya, nah ternyata halaman yang udah kita buat tadi sudah bisa. Dan untuk sementara saya buat halaman seperti ini dulu, ada pemilihnya, ada luas dan status tanahnya, tidak sengketa atau sengketa. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah atau segala macamnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.